Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, sahabat surgaku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan tentunya selamat pagi Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Sehat Pak Farid? Sehat, Mbak. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Baik nih Pak Farid nih posisi pada lagi di luar kota ya Pak ya? Iya, betul. Insya Allah, alhamdulillah. Tetap bersama ya. Baik, Alhamdulillah terima kasih. Dan juga tentunya Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih dilimpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya selalu dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga Alhamdulillah ya, di 6 orang. Terima kasih nih Bunda Vivi, Bunda Reni, ya Mas Ian, Pak Ugun, Bunda Eni, Pak Timbul, Mas Arya yang sudah hadir dan langsung on cam nih pagi-pagi. Dan tentunya Bapak Ibu yang juga turut hadir membersamai di baik di Zoom meeting maupun di Facebook Perintah Channel ya. Ini terima kasih sekali lagi atas kesetiaannya membersamai kajian kita setiap Sabtu pagi di Spiritual Journey. Ya, selalu membawa kita, membantu kita senantiasa eh, dalam ketaatan kepada Allah dan juga dalam mendampingi kita ya dalam perjalanan menuju ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan untuk Bapak Ibu ada yang mungkin baru bergabung karena ada nama-nama yang sepertinya saya juga baru lihat. Salam kenal, saya dengan Anggi Pradita, inisiator dari Pradita Channel. Dalam hal ini kita alhamdulillah sudah 3 tahun lebih malah ya mengadakan acara ini ya untuk terus eh, tujuan utamanya adalah saya sendiri ya untuk bisa terus belajar dan alhamdulillah kita bisa belajar bersama dan tentunya kita masih belajar bersama dengan Pak Farid Auladi yang senantiasa mengisi ya pagi hari kita di Sabtu pagi dengan tema-tema yang ringan, yang menarik. Insya Allah membantu kita untuk memudahkan ya dalam menuju ridhonya Allah ya seperti itu. Baik kalau gitu Bapak Ibu semuanya ya di Alhamdulillah di kolom chat Masya Allah sudah 21 orang nih yang mengirimkan salamnya dan doanya dan Bapak Ibu semua selain di live di Zoom meeting ini kita juga live streaming di Facebook Perintah Channel ya. Jadi kalau ada yang baru bergabung kita juga ada live streamingnya di Facebook dan juga selain itu kita juga ada rekaman-rekaman yang lamanya di YouTube Pradita Channel ya. Silakan yang belum ya bisa klik subscribe, like, follow ya Instagram, Facebook, YouTube maupun TikTok Pradita Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Salam SST bersama ngecas ilmu. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bunda Vivi ya, Bunda Cutri Alza juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki yang banyak berkah serta diberikan kesehatan untuk semua saudaraku di grup ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Cut. Ada juga Coach Nana dari Treasure Bay Bintan. Semoga seluruh yang ada dalam kajian ini selalu dimuliakan dan dibahagiakan serta selalu dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin, ya rabbal alamin ya. Ada Bunda Leli ya dari Dishub. Amin. Assalamualaikum sahabat surga. Mudah-mudahan sehat selamanya. Amin. Pak Pira ya, Alhamdulillah. Bunda Tati. Kemudian Pak Asep ya. Em, Pak Bapak Bapak Sofi mungkin ya. Mas Mas Fafid dan Mas Farid. Pak Sofian Syah berarti ya. Bunda Eni, Rohaini, Bunda Lukiana Zahra ya. Bunda Heni dan teman Bondo ya Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Ian, Bunda Siti Maria Monogiri ya, Bunda Widya, Pak Timbul, em, Bunda Ani ya, kemudian Pak Bunda Mariam Lampung. Oh, nama nama Mariam banyak sekali nih ya, luar biasa. Pak Nuryanto ya, selamat bergabung juga dan ada Mbak Tia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam dan doanya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari yang indah ini dengan tentunya ini kita dibersamai para malaikat banyak
doa-doa ya yang kita panjatkan Allah kabulkan ya, malaikat aminkan untuk kita semuanya, Allah kabulkan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di Facebook Pendeta Channel tentunya ya, ini juga sudah banyak yang bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Facebook Pendeta Channel nih juga setia membersamai ya, meskipun perasaannya kayak berjarak, tapi teman-teman di Facebook Pendeta Channel ini luar biasa ya, selalu semangat ya untuk terus membersamai via live streamingnya Pendeta Channel. Baik kalau gitu Bapak Ibu semuanya, ini yang juga sudah join di Facebook, silakan ya kalau mau di forward di wallnya ya teman-temannya mungkin yang dalam Facebook Friends-nya bisa ikut belajar bersama, dan teman-teman lain juga yang mau share silahkan karena ini acaranya gratis dan untuk umum ya, kita tidak berseris yang harus mengikuti dari awal, jadi semua bebas mengikuti dari series mana saja ya. Oke, kalau begitu di awal ini Pak Farid akan seperti biasa membuka dengan doa dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya, baru nanti kita di setengah tujuan gitu ya, kita baru masuk hari ini terkait doa tak terkabul. Tapi sebelumnya tentu kita sambut dulu nih Pak Farid untuk membuka doa buat kita bersama. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak berlimpah, yang membuat hidup kita menjadi bahagia, menjadi nyaman, menjadi sejahtera, yang membuat hidup kita menjadi semakin mudah dari hari ke hari. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan petunjuk, memberikan jalan terbaik bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa selalu ya selalu menuju kepada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara ini dengan doa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan acara ini sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rizki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikannya, ya Rob. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kemudahan atas apa yang sedang kami lakukan pada pagi hari ini. Berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Rob. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Rob. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, barangkali di antara kita pada hari ini, saat ini sedang diberikan ujian, kenikmatan oleh Allah dalam bentuk ketidaksehatan, dalam bentuk kondisi badan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, barangkali seperti itu. Mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah, semoga Allah angkat segala penyakitnya, semoga Allah hilangkan berbagai macam penyakit itu, dan Allah berikan kesembuhan yang paripurna kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Rob.
berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita sesama kaum muslimin muslimat ya, mukminin mukminat di Palestina sana yang saat ini sedang menghadapi cobaan yang begitu besar dari Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka dan semoga Allah juga berikan kekuatan kepada kita untuk paling tidak hati kita berpijak pada kebenaran, untuk paling tidak hati kita berpihak kepada kemanusiaan. Tidak perlu menjadi seorang muslim kalau kita ingin membela, membantu teman-teman kita, saudara kita di Palestina, cukup menjadi seorang manusia biasa saja. Ya, karena apa yang dipertontonkan ke kita pada saat ini bukan sesuatu yang sederhana. Ada semacam apa ya, pembunuhan besar-besaran, penjarahan dan macam-macam. Oleh karena itu mari kita berdoa, termasuk juga kita berdoa untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Semoga Allah berikan kenikmatan kepada kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, Mbak Anggi boleh sebelum sedikit ya, 1 menit saya ngambil waktu sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ada beberapa yang bertanya itu, Pak Farid kok penampilannya seperti ini, kurus gitu kan? Apakah sedang terkena sakit atau enggak nih? Alhamdulillah Bapak Ibu saya enggak sakit. Alhamdulillah sangat sehat. Sangat sehat saya alhamdulillah, tetapi saya memang sedang menjalankan satu program intermittent fasting ya. Intermittent fasting, hanya ingin sehat saja, hanya ingin segar bugar dan alhamdulillah targetnya sudah tercapai gitu ya. Ada yang mau belajar? Wani piro. Enggak, bercanda aja ya. Bercanda saja. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya masih sehat walafiat, segar bugar, penampilannya seperti ini karena memang sedang menjalankan satu program intermittent fasting ya. Saya hanya ingin sehat saja pada usia yang apa namanya semakin bertambah angkanya, semakin berkurang kesempatannya, tentu kita mesti menjaga kesehatan. Hanya itu ya, tidak ada niatan yang lain. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita bahas ya beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan sebetulnya ya. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Sulis ini ya. Saya Sulis, baru pertama kali Ahad kemarin ikut kajian Mbak Anggi. Saya mau bertanya tapi di luar konteks tema yang kemarin ya. Satu, bagaimana caranya menghilangkan perasaan insecure kita di lingkungan atau dengan tetangga, merasa tidak nyaman, tidak aman barangkali gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika sahabat atau tetangga kita masih ada masalah dan kita mengetahui masalahnya, tetapi kita ceritakan kembali dengan yang lain, maksudnya mungkin baik supaya bisa mensupport, tetapi bukannya kita wajib menutup masalah atau aib tetangga tersebut. Bagaimana menurut agama kita dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Mbak Anggi dan Pak Farid. Baik, jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana menghilangkan perasaan tidak aman, tidak nyaman dengan tetangga, dengan lingkungan. Sebetulnya mudah aja. Sebetulnya mudah aja. Yang pasti kita lakukan adalah mencari tahu apa penyebab kita merasa insecure dengan tetangga, ya. Apa yang menyebabkan kita merasa tidak aman, tidak nyaman dengan tetangga. Apakah tetangganya yang tidak ramah atau justru sebaliknya kita yang menjadi penyebab tidak akurnya itu. Insecure itu kan mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, ada yang sesuatu yang tidak serak, tidak pas dengan pemikiran kita.
Kemudian kita merasa, aduh kok begini ya, aduh kok seperti ini ya, dan sebagainya. Nah, cari dulu penyebabnya, cari dulu penyebabnya. Dari situ kita bisa melakukan perbaikan, langkah-langkah perbaikan apa saja. Secara umum ya, secara umum hidup dengan siapapun itu seharusnya kita rukun-rukun aja. Dengan siapapun, apalagi dengan tetangga-tetangga di samping kiri kanan dalam lingkungan kita ya. Kalau di dalam ilmu magnet rezeki itu ada satu jurus yang disebut dengan menurunkan garis kebenaran ya. Bahasa kitanya gampang aja, mbok yang ngalah aja sih gitu ya. Mbok yang ngalah saja kalau penyebabnya itu hal-hal yang sepele, bukan hal yang terkait dengan akidah, bukan hal yang terkait dengan prinsip agama kita, yang terkait hubungan kita dengan Allah. Kalau masalah urusan dunia mah ya Allah, lupainlah, ngalah aja gitu ya. Contohnya gini, misalnya anak-anak kita berantem gitu ya, anak kita berantem atau bersitegang atau musuhan lah dengan anak tetangga kita. Namanya juga anak-anak, ya biarin aja. Ada fase di mana anak-anak itu juga perlu eksplorasi atau eksposur atau punya pengalaman ya bagaimana berhubungan dengan orang lain itu tidak selamanya baik, tidak selamanya menyenangkan, tidak selamanya membahagiakan, biarin aja. Kalau anak kita berantem, bertengkar dengan anak tetangga, orang tuanya nggak usah ikut-ikutan berantem, biarin aja. Kenapa? Karena anak-anak itu ya namanya anak-anak ya berantem sekarang mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit lagi juga sudah akur lagi. Nah persoalannya kalau orang tuanya ikut berantem, anak-anak sudah akur, sudah main lagi, sudah ketawa-ketawa, cekakak-cekikik, sudah gendong-gendongan dan sebagainya, orang tuanya masih musuhan. Mau sampai kapan yang seperti ini terjadi ya? Jadi kalau sama tetangga mah akur-akur aja lah, aman-aman aja. Hal-hal yang sederhana mah lupain, nggak usah dipikirin. Lalu kita mesti berpikir juga, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Coba renungkan, coba pikirkan siapa yang akan menolong kita kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita atau keluarga kita. Apalagi kalau misalnya family kita, saudara kita, keluarga besar kita tidak berdekatan rumahnya dengan kita. Siapa yang mau nolongin? Ya pasti tetangga. Kebayang nggak kalau kita musuhan dengan tetangga kiri, kanan, depan, belakang misalnya, atau dengan satu komplek kita musuhan, terjadi sesuatu yang memerlukan pertolongan, lalu kita tidak berani atau merasa malu untuk meminta pertolongan. Tetapi saya yakin tetangga kita pasti baik. Walaupun kita musuhin mereka, kalau terjadi sesuatu tetangga kita pasti bantuin. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi, banyak kasus di lingkungan saya juga seperti itu. Setidak sukanya orang lain kepada kita, tetapi ketika kita mendapatkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, dapat musibah misalnya, pasti mereka akan bantu kita. Nah, tinggal balik ke diri kita ya, jangan musuhan sama tetangga. Kemudian yang kedua, kalau tetangga punya masalah, terus kita mesti ngapain kan begitu ya. Sederhana kalau ini membicarakan sesuatu yang bisa jadi benar, itu namanya gibah. Iya, Pak Farid. Assalamualaikum Pak Farid. Ya Bapak Ibu mohon izin ya Pak Farid posisi soalnya lagi di luar kota. Beliau lagi ada tugas luar kota. Mudah-mudahan sinyal jaringannya aman ya. Sambil menunggu Pak Farid untuk lancar kembali sinyalnya. Dan ya Pak Farid mohon izin sepertinya tadi agak terputus koneksinya. Ya ini gambarnya masih belum masuk Pak Farid. Masya Allah. Sekarang di mana, Bang? Ya suara masuk tapi gambarnya kebetulan belum masuk. Oh terlempar nih Pak Farid ya. Oke, ditunggu dulu ya Bapak Ibu ya sambil kita menunggu Pak Farid untuk join kembali dan sambil di Bapak Ibu ya sambil kami informasikan Bapak Ibu apabila nanti Zoom meetingnya penuh karena mohon izin ini untuk Zoom meeting sekarang kapasitasnya belum kami tambah ya masih di 100 peserta. Jadi nanti silakan kalau yang mungkin terlempar terus ternyata kuotanya sudah diambil oleh yang lain dan nggak bisa masuk kembali, maka nanti Bapak Ibu untuk bergabung ya di channel seperti itu ya.
Oke, kita sambil menunggu. Sekarang Oke, bagaimana, Mbak Anggi? baik. Bentar, saya belum ngelihat Pak Farid ini. Oke, siap. Bentar ya. Sudah enggak? Oke, baik, aman Pak. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Aduh, Silakan, ya Pak Allah. Farid. Ini sedang di luar kota memang ya. Doakan teman-teman semua supaya Iya, agak lancar gitu ya. Baik, itu yang kalau yang diomongin itu benar itu bisa dikatakan sebagai gibah. Tapi kalau yang dikatakan itu tidak benar itu dikatakan sebagai fitnah ya seperti itu. Jadi hati-hati lah. Bagaimana sekarang sinyalnya? Ya Allah, kita Pak, tapi aman? mungkin apa namanya kuota HP-nya jangan dipakai untuk dua Zoom mungkin Pak. Enggak, Apa? enggak. Saya HP pakai data, kemudian ini pakai WiFi ya, WiFi hotel ya. Semoga lancar ya. Oke, baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ini terkait dengan satu lagi sebentar ya. Oke, dari NN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya merasa hidup saya ini kok tidak maju-maju ya. Doa-doa saya kok tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa ya Pak? Apakah salah saya? Bagaimana mensikapi hal seperti itu? Ah, ini pas banget nih, pas banget dengan kajian pagi hari ini, dengan tema pagi hari ini. Secara detail nanti akan dijelaskan dalam kajian ini, tapi ada tambahan-tambahan penjelasan yang mungkin tidak terjelaskan di sana. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, berdoa itu seperti kita naik sepeda ya, naik sepeda. Berdoa itu ibaratnya kita naik sepeda. Semakin sering dan semakin kencang kita mengayuh maka akan semakin dekat kepada tujuan kita ya. Berdoa itu ibarat naik sepeda. Semakin sering dan semakin kencang dikayuh maka semakin dekat kita ke tujuan. Tetapi kalau kita mengayuhnya pelan-pelan tanpa tidak pakai tenaga, ya mungkin akan butuh waktu yang tidak sebentar untuk mencapai tujuan. Apalagi kalau kita berhenti, ya kalau kita berhenti bisa jadi kita nggak nyampe-nyampe gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengulang doa itu bukan berarti mengingatkan Allah ya. Kan mustahil Allah itu nggak ingat dengan permintaan kita. Nggak mungkin Allah itu lupa dengan apa, dengan doa kita. Ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin seperti itu. Nah, tetapi ada bahkan para wali, para sufi itu mereka ada yang berpandangan berdoa itu cukup sekali saja ya, berdoa itu cukup sekali saja. Kenapa? Karena Allah pasti ingat. Tapi ini bukan kelas kita, ya. Ini bukan kelas kita. Ini kelas orang-orang yang level keimanannya itu masih sudah tinggi. Kelas kita itu adalah mengayuh sepeda. Jadi bagaimana kita mengayuh sepeda supaya kita semakin lama semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan tujuan kita. Lalu kenapa kita mesti mengulang-ulang doa ya? Mengulang doa itu sebagai wujud kita ini benar-benar memerlukan pertolongan Allah. Ulangi saja. Ini sebagai bentuk bahwa kita ini benar-benar memerlukan pertolongan Allah. Sekaligus sebagai bentuk kemesraan kita dengan Sang Kholiknya. Allah itu suka dengan orang-orang yang selalu mendekat. Kita juga kan kepinginnya dekat dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita kepingin selalu berdekatan dengan mereka yang betul-betul apa ya, memberikan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup kita. Kepingin yang seperti itu ya. Nah Allah juga demikian ya. Kemudian Allah itu juga rindu dengan rintihan kita. Nanti kita akan jelaskan. Yang pasti rezeki itu nggak akan ketukar ya. Jatah kita itu nggak mungkin nyasar ke orang lain dan sebaliknya. Jatah rezeki kita itu pasti datang kepada kita, tidak mungkin nyasar ke orang lain. Kalau paket lewat titipan kilat lah atau apapun misalnya itu bisa nyasar ke tetangga sebelah. Tetapi Allah itu tidak mungkin nyasarin rezeki kita. Dikabulkannya doa kita pun itu juga rezeki. Permintaan kita kepada Allah pasti terkait dengan rezeki. Rezeki bukan cuma sekedar materi, cuma sekedar uang ya. Diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, diberikan orang-orang yang soleh dan solehah, diberikan orang-orang yang kita sayangi ini benar-benar membuat kita bahagia. Itu pun juga rezeki. Nah, rezeki seperti itu nggak mungkin ketukar ke orang lain. Demikian juga rezeki orang lain nggak mungkin ketukar masuk ke dalam diri kita. Hanya saja waktunya kapan, itu hanya Allah yang tahu
ya. Nah, ini pertanyaannya Mbak Anggi terkait dengan pertanyaan kedua nanti kita akan bahas lebih detail lagi di dalam kajian kita ya. Seperti biasa Mbak Anggi minta waktu 30 detik ya. Saya mau break dulu. Terima kasih Mbak. Baik, ya. Terima kasih Pak Farid untuk tadi ya, kita sudah doa bersama, terutama juga untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, serta tentunya untuk teman-teman ya yang sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Farid. Tentunya buat kita semuanya yang hadir di sini juga menjadi pembelajaran nih buat kita ya, Alhamdulillah. Dan bagi teman-teman ya, kita akan masuk nih ke materi hari ini, Spiritual Journey seri 127 ya, terkait dengan doa tak terkabul. Nanti apabila ada pertanyaan yang masuk, silakan teman-teman bisa langsung tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun Facebook ya. Ataupun boleh juga untuk WA saya kalau misalnya private gitu ya, nggak mau disebutkan namanya, bisa WA ke 0812 1139 1230 ya. Dan tentunya kaitannya dengan tema ini nih hal yang sangat umum ya untuk kita baik diri kita sendiri ya, seringkali pasti ada saatnya seperti itu dan khususnya untuk kami misal para trainer, para konselor gitu ya, para coach gitu ya, ini memang sering sekali juga ya mendapatkan konsultasi ya dari atau konseling dari teman-teman yang sharing dengan kita gitu ya, apalagi kalau sudah misalnya sudah melakukan ikhtiar segala macam gitu ya, tapi kenapa kok doanya nggak dikabulkan sampai berapa lama dan sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kajian hari ini ya menjawab nih dan juga membawa ketenangan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih merasa ya ada eh, kegalauan nih bahasanya apa nih, ketidaknyamanan, ketidaktenangan di dalam dirinya pada saat kenapa Allah kok belum juga menjawab doa-doanya padahal segala cara sudah dilakukan ya. Tidak berlama-lama kalau begitu, benar Bunda. Tidak berlama-lama kalau gitu ya, kita lanjutkan kembali topik pembahasan kajian Spiritual Journey seri 127 hari ini bersama Pak Farid terkait dengan doa tak terkabul. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya persiapkan dulu. Nggak berani lama-lama nih, kita mesti langsung masuk ke dalam materi ya. Supaya waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena barangkali jaringannya tidak stabil ya. Mohon mohon bantu doa. Mohon bantu doa dan mohon maaf jika ada hal yang tidak pas gitu. Sudah muncul gambarnya Mbak Anggi? Farid. Sudah? Ya. Oke. Baik, materi kita pagi hari ini terkait dengan doa tak terkabul. Ya. Betulkah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Jadi ini pertanyaan, salah satu pertanyaan yang sering muncul, termasuk yang tadi yang saya sampaikan di sesi pertanyaan jawab, yang sering muncul ketika ada konsultasi ya. Kenapa kok doa saya ini belum dikabulkan ya? Padahal semua cara sudah dilakukan, gitu kan? Padahal semua usaha sudah dikerjakan. Pak, apakah ada amalan lain supaya bisa cepat terkabul gitu ya? Ada yang bisa jawab kenapa doa kita tidak terkabul atau belum terkabul tepatnya, bukan tidak terkabul tapi belum terkabul. Kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Ini kan pertanyaan yang sebetulnya sederhana, pertanyaan yang seringkali muncul di lingkungan kita gitu kan. Ada yang bisa jawab? Mbak Anggi, mungkin ada yang mau lewat chat Zoom atau mungkin lewat apa namanya verbal juga boleh, voice juga boleh Mbak. Sebentar. Baik, silakan teman-teman ya bagi yang mau sharing nih, kenapa doa yang mungkin selama ini ada yang belum terkabul ya. Boleh juga sharing di kolom chat Zoom ya. Selain juga kalau misalnya mau sharing langsung ya sudah saya open nih mic-nya ya. Ada Bunda Bunda Mariam tadi benar Bunda padahal semua jurus sudah dipraktekkan ya jurus MR ya. Bunda Rani dosa karena dosa-dosa kita. Ada juga Bunda Evi mungkin masih ada perisai di diri kita ya. Pengguna Zoom siapa nih pengguna Zoom ya? Boleh di rename biar makin kenal nih ya. Masih banyak dosa Pak Sofiansa juga masih banyak dosa riba Mas Farid. Hmm. Eh, Bunda Tia, mungkin karena banyak perisai ya Pak. Bunda Rani belum memenuhi kewajiban ya, Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat di Zoom juga di sini menjawab karena ada Bunda Adelia ya, karena terhalang oleh dosa ya, Bunda Jeng Susilodo, karena masih banyak perisai kita yang harus dibersihkan. Seperti itu Pak Hmm. Farid.
Oke, sorry, sorry ya Mbak ya, saya tidak membawa peralatan apa namanya yang biasa, jadi saya tidak bisa apa nama melihat ke mana-mana. Jadi mengandalkan Mbak Anggi nih hari ini pagi ini ya. Oke, jawabannya benar. Kalau sudah seperti itu, nah kalau kita melihat ke sana, betul memang. Mengapa belum terkabul? Karena masih banyak dosa, karena masih ada hal-hal, masih ada perisainya macam-macam yang seperti itu. Nah, itu dari sisi yang tidak positif barangkali. Itu hal yang sangat bagus, hal yang sangat bagus. Tetapi kalau kita lihat dari hal yang lebih positif barangkali gitu, mari mari kita lihat gitu ya. Hal yang harus ditanyakan kepada diri sendiri, selain tadi kita mengatakan masih banyak perisai. Perisai itu bentuknya adalah dosa. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri dari sisi yang lebih positif. Dari sisi yang tidak positif pasti kita tahu, pasti kita banyak memahami itu, kan? Dan itu sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Pertanyaannya, ya kalau kalau tadi dikatakan bahwa saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan semua hal dengan maksimal gitu. Pertanyaannya adalah, yakinkah sholat kita itu sudah tertib dan baik, sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya? Saya mencoba melihat dari sisi yang positifnya. Ya, kalau tadi dosa dan sebagainya itu dari sisi yang tidak positif, itu hal yang sangat baik, artinya introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau kita introspeksi dari sisi yang positif, saya sudah sholat di awal waktu berjamaah, sudah lima wajibnya tidak pernah bolong-bolong lagi, tambah dengan sholat sunnahnya dan sebagainya. Kenapa ini yang menjadi review paling awal? Karena biasanya yang terjadi ketika persoalan datang kepada kita lalu kita berdoa tidak belum dikabulkan oleh Allah, ini adalah penyebabnya. Ya, ini adalah penyebabnya. Sudahkah sholat kita, walaupun itu sudah dilakukan di awal waktu berjamaah, kemudian juga tidak bolong-bolong, sholat sunnahnya juga digeber juga seperti itu, tetapi apakah sudah sesuai rukun dan syaratnya? Sudahkah kita melakukan sedekah itu secara istiqomah? Kan gitu ya. Sudahkah kita melakukan sholat tobat itu, membaca istighfar itu dengan sangat maksimal? Sudahkah doanya itu rajin dan tidak terputus-putus? Gitu ya. Jika memang itu belum terpenuhi, ulangi lagi dari awal secara sempurna. Nah, inilah biasanya yang kita sebut dengan ada istilah riadoh. Riadoh 40 hari. Sekarang saya merasa bersyukur ya, merasa bahagia. Banyak sekali pebisnis-pebisnis yang mencoba menjalankan bisnisnya dengan cara spiritual. Ada beberapa pebisnis yang ketika mensyaratkan kita untuk menjalankan bisnisnya itu melakukan riadoh 40 hari. Jalankan sholat 5 waktunya di awal waktu selama 40 hari berturut-turut tidak boleh terputus. Kemudian sholat sunnah rawatibnya juga lakukan 40 hari tidak boleh putus. Lakukan sholat duha, tahajud, tobat, hajat, dan sebagainya 40 hari berturut-turut. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat kalau tadi kita bicara berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Ya, mengayuh sepeda, kencengin lagi, tambah lagi. Ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar segera sampai pada tujuan kita. Nah, kembali, saya ingin mengajak pada teman-teman semua melihat dari sisi yang positif. Kenapa doa kita dikabulkan? Padahal kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah berbuat baik. Pertanyaan sederhananya, apakah semua ibadah kita itu sudah sesuai rukun dan syaratnya? Kalau belum sesuai dengan rukun dan syaratnya, ayo perbaiki lagi. Ayo ulangi lagi. Ayo kita belajar semakin banyak, belajar tentang fikih, belajar tentang ilmu-ilmu ibadah, tentang ibadah ritualnya dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Selain yang tadi Bapak Ibu sampaikan, banyak dosa, ada perisai dan sebagainya. Lalu yang kedua,
Sudahkah semua itu dilakukan dengan landasan kepasrahan hanya kepada Allah? Niat kita beribadah, niat kita melakukan ibadah itu untuk siapa niatnya gitu ya? Semata-mata karena Allah atau ada sesuatu yang di luar semata-mata kepada Allah. Nah, ini niatnya ini juga mesti diperbaiki. Selain kita tadi memperbaiki ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan, termasuk juga ibadah sosial yang kita lakukan, yang berikutnya adalah niat ibadah kita ini untuk apa? Apakah semata-mata karena Allah atau apakah masih ada harapan kepada sesama makhluk? Nah, ini yang mungkin yang barangkali kalau kita kaitkan dengan materi kajian beberapa waktu yang lalu, Allah cemburu kepada kita, jangan-jangan di dalam diri kita masih terbersit niat untuk sesuatu di luar Allah. Barangkali ini juga yang menjadi penyebab. Penyebab apa? Penyebab belum dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya banyak cerita, saya banyak belajar, saya banyak mengalami juga. Semakin kita berusaha mendekat kepada Allah, semakin kita dekat dengan Allah, maka hati kita itu semakin sensitif. Semakin sensitif. Sedikit saja ada perasaan yang tidak baik kepada sesuatu, maka biasanya Allah akan langsung berikan balasannya, dibayar cash. Silahkan buktikan ya. Bagaimana cara melakukannya? Perbaiki ibadahnya dulu. Perbaiki ibadah ritualnya dulu, semakin mendekat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hati yang sangat sensitif dengan sesuatu yang baik maupun tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang membuat hidup kita barangkali akan merasa jadi lebih bahagia, akan merasa menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita sudah yakin syarat dan rukun ibadah kita itu sudah sesuai dengan tuntunan, kemudian kita juga sudah yakin bahwa niat kita memang benar-benar semata-mata karena Allah, sudah bersih dari niatan selain kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, sebetulnya ya sudah, kita tinggal nunggu. Kalau kita sudah melakukan yang semua yang tadi pada standar tertinggi, ya, kita beribadah itu sangat baik, ibadah yang terbaik, lakukan secara maksimal rukun dan syaratnya, lalu niat hidup kita, niat ibadah kita juga sudah jauh dari transaksional, sudah jauh dari hitungan untung dan rugi, sebetulnya kita hanya tinggal menunggu. Menunggu untuk dikabulkannya saja. Ada orang bertanya, Pak, perlu amalan apa lagi supaya doa saya bisa dikabulkan? Supaya Allah mengabulkan doa saya? Tidak perlu. Tidak perlu lagi amalan-amalan tambahan yang macam-macam. Cukup istiqomah. Cukup jaga istiqomahnya saja. Istiqomah seperti halnya ketika kita naik sepeda, mengayuh sepeda, istiqomah aja, digoes aja, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti, digoes saja, dikayuh saja. Supaya apa? Supaya bisa segera sampai kepada tujuan kita. Tidak perlu tambahan-tambahan amalan yang lain. Tidak perlu juga ada sesuatu yang lain yang kita tambahkan kepada hal-hal tersebut. Yang penting tadi, sholatnya sudah sesuai rukun dan syarat, puasanya, sedekahnya, berbuat baiknya, sholat tobat, duha, hajat, tahajud, dan sebagainya. Lakukan dengan cara yang terbaik. Lakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perbaiki terus niat kita hanya karena Allah, hanya karena Allah, hanya karena Allah. Walaupun itu tidak mudah. Kita ini manusia biasa, kita ini orang awam, kita ini masih berharap ada sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan doa-doa kita. Kita berdoa pun kan juga karena meminta sesuatu. Dan meminta sesuatu, orang awam lebih banyak urusan duniawinya kan.
Ya kita akui saja lah. Saya pun juga seperti itu. Lebih banyak urusan duniawinya saja. Nah, itu nggak perlu ada amalan-amalan tambahan lain. Nggak usah macam-macam lagi. Tinggal jaga istiqomahnya saja. Kenapa kita mesti seperti itu, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah? Karena kita itu pada saat itu sudah masuk ke daftar antrian. Kita sudah masuk ke masa tunggu. Kita sedang masuk kepada fase periode kita ini sedang diuji serius atau enggak sih oleh Allah gitu. Lu bener nggak sih minta seperti ini? Lu bener nggak sih minta seperti itu? Kamu itu meminta yang seperti ini bener nggak sih? Serius nggak sih? Atau jangan-jangan cuma iseng doang gitu. Nah, kita sudah masuk daftar tunggu, tinggal menunggu pasien berikutnya, kira-kira begitu kalau dengan dokter gitu kan. Kita tinggal menunggu ada kasir mana yang kosong, misalnya kalau kita sedang antri di minimarket atau di supermarket atau dimanapun juga kan. Kita sudah punya nomor, sudah masuk dalam daftar tunggu, tinggal menunggu panggilan jatah kita. Nah, ketika kita sedang menunggu panggilan tersebut, dan diuji kesabaran kita, diuji kesungguhan kita, diuji kejujuran kita, diuji keseriusan kita. Bener nggak sih kita serius? Misalnya kita ngantri di minimarket, kita sudah nenteng barang-barang belanjaan kita, nunggu ada 4 atau 5 orang. Pada saat itu kan bisa jadi sambil kita berpikir, saya ngambil sabun, ngambil makanan, ngambil makanan misalnya ada ciki, ada macam-macam untuk anak-anak kita. Sambil nunggu kan bisa jadi kita berpikir, aduh iya, ini nggak bagus nih buat anak kita, balikin lagi, nggak jadi seperti itu. Saya beli baju misalnya, atau saya beli bumbu-bumbu dan sebagainya. Lagi ngantri begitu, tiba-tiba kepikir, oh iya garam di rumah masih ada, ngapain beli lagi? Disimpan garamnya gitu ya. Oh iya nih susu buat anak, tapi kalau setelah saya lihat-lihat, waduh expired date-nya sudah deket nih, tinggal 3 hari lagi, ganti lagi dengan yang kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Pada saat itu kita sedang diuji kesungguhan kita, kejujuran kita, termasuk kebutuhan kita, keperluan kita. Bener nggak sih kita perlu itu? Sama dengan tadi, bener nggak sih kita perlu garam? Ternyata di rumah masih ada, baru ingat masih ada garam di rumah, nggak jadi beli garam. Oh ternyata di rumah masih ada susu, atau ini susunya sudah expired untuk anak kita misalnya begitu ya. Sehingga nggak jadi beli susu itu. Nah kira-kira begitulah. Jadi sebelum kita sampai ke kasir, kita pasti akan berpikir lagi sesuatu yang kita pegang di tangan kita. Demikian juga dengan kita menunggu Allah mengabulkan. Kita bisa berpikir, jangan-jangan salah doa saya, jangan-jangan doa ini nggak benar untuk saya. Nah, apa yang terjadi kalau pada saat itu? Ya sudah, jaga istighfarnya, jaga sedekahnya, jaga istiqomah kita terhadap Allah dengan ibadah-ibadah kita. Jaga sholat kita, jaga amalan yang biasanya kita lakukan, termasuk yang tadi, jadi kita pegangin barang-barang belanjaan kita itu gitu, atau antri di dokter misalnya gitu kan. Saya itu sebetulnya sedang tidak sehatnya karena apa ya, ini ada kepala begini, sakit kepala, mungkin ada sendi yang merasa linu dan sebagainya. Jangan-jangan pada saat kita sedang menunggu itu kita ngobrol dengan calon pasien di sebelah kita, ternyata kita bisa mendapatkan cara-cara yang lebih efektif tanpa harus ke dokter. Sering kan seperti itu, ngobrol-ngobrol dengan teman yang sedang antri begitu, mendapatkan sesuatu, mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi baru, sehingga bisa jadi kita batal ke dokternya gitu misalnya seperti itu. Nah demikian juga kita mesti menunggu. Di dalam proses menunggu, di dalam fase menunggu itu akan sangat banyak terjadi hal-hal yang jauh lebih baik untuk diri kita. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang berikutnya nggak usah nanya kapan saya akan dikabulkan doa saya. Nggak perlu nanya. Sama seperti kita ngantri di depan kasir, kita kan bisa menghitung di depan kita ada 4 orang, berarti saya yang kelima. Tunggu aja gitu loh. Atau nomor antrian di dokter di rumah sehat misalnya, saya nomor 20 di depan kita, sekarang yang masuk nomor 15, berarti kan tinggal 4 lagi misalnya begitu. Nggak usah bertanya. Kita bolak-balik bertanya ke susternya, sus, nomor saya 20 kapan ya? Apa jawaban si suster? Tunggu ya Pak, tunggu ya Bu, nanti juga akan dapat bagiannya. Atau kita antri di supermarket, antri di minimarket misalnya seperti itu ya. Kita sudah tahu di depan kita ada 4 orang. Terus kita nyelonong ke depan, nanya ke kasir, Mbak,
Kapan giliran saya? Silahkan Bu, silahkan Pak, silahkan Mas, silahkan Mbak, tunggu ya. Masih ada 4 orang lagi. Tidak perlu bertanya kan? Tidak perlu bertanya kan kepada kasir, tidak perlu bertanya kepada susternya kan? Tidak perlu bertanya kepada petugas. Misalnya kita antri di kantor apa, di BPJS atau di bank atau dimanapun katakanlah seperti itu. Kan kita sudah tahu, kita sudah bisa melihat jatah kita itu akan tiba pada waktunya. Waktu giliran kita itu akan sampai pada titik di mana kita sudah bisa melihat. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, demikian juga pada saat kita berdoa kepada Allah. Persoalannya adalah kita tidak pernah tahu nomor antrian kita berapa. Pada persoalannya adalah itu, kita tidak pernah tahu kita nomor berapa urutan antriannya. Itu yang seringkali membuat kita menjadi frustrasi, katakanlah menjadi tidak sabar, menjadi tidak istiqomah di dalam proses berdoanya. Kita kepinginnya itu, kalau orang Jawa bilang sadet sanyet, berdoa langsung dikabulkan. Mirip seperti makan cabai, gigit langsung terasa pedas. Mirip seperti menjilat apa itu namanya garam. Kita jilat, kita letakkan di lidah, langsung berasa asin. Tidak seperti itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya ya ada satu proses dalam berdoa kita yang ini perlu kita tahu ya. Persoalannya adalah tadi kalau kita di supermarket, minimarket, pada saat mau membayar belanjaan kita ke kasir, kita tahu di depan itu sudah berapa orang, antriannya kita nomor berapa. Di hospital, di bank misalnya, atau di bengkel, atau di kantor apapun, kita benar-benar mendapatkan nomor antrian. Kita sudah tahu persis. Tetapi persoalannya, ya, kalau di dalam berdoa, kita tidak pernah tahu berapa nomor antrian kita. Kita jatah yang keberapa untuk segera mendapatkan jawaban dari Allah. Nah, karena itu kita tidak tahu, yuk kita belajar. Sebetulnya ada tahapan-tahapan pada saat kita berdoa, lalu Allah belum mengabulkan. Ketika seorang hamba, seorang manusia berdoa dengan segala kesungguhan hatinya, Allah itu akan mengabulkan doa kita dalam 5 tahapan. Yang pertama, ketika kita berdoa, walaupun doanya belum dikabulkan pada saat itu, pada saat ini, maka hatinya akan merasa tenang. Tenangnya kenapa? Karena saya sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah. Sudah berdoa, sudah meminta kepada zat yang maha kaya. Sudah berdoa, sudah meminta kepada zat yang pasti mengabulkan doa saya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan doanya. Ya, ditenangkan hatinya. Coba kalau kita mintanya pada seseorang, waduh, minta pada pejabat, minta pada atasan, minta pada sesama manusia, bahkan termasuk minta pada orang tua pun juga. Kita kan tidak pernah tahu orang tua kita itu mau ngasih atau enggak. Apalagi dengan tetangga, apalagi dengan teman, kita tidak pernah tahu apakah mereka mau ngasih apa yang kita minta atau tidak gitu. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan. Udhuni astajib lakum. Kita yakin zat yang kita sedang mintakan itu pasti mengabulkan. Zat yang sedang kita meminta sesuatu itu pasti mendengarkan. Zat yang sedang kita mohonkan sesuatu itu pasti akan selalu ingat. Cukup sekali berdoa itu menurut para sufi, menurut para wali, menurut para orang-orang yang level keimanannya sangat tinggi. Kalau kita mah jangan ngikutin begitu ya. Berkali-kali aja kita masih nggak sabar, berkali-kali aja kita tidak tenang hati kita, apalagi cuman sekali. Nah, dengan berkali-kali kita berdoa, hati kita akan merasa tenang. Kenapa? Karena kita meminta kepada zat yang maha mengabulkan, kepada zat yang maha mendengar, kepada zat yang maha mengingat, kepada zat yang maha kaya. Kita minta doa apapun pasti dikasih. Doa apapun pasti dikabulkan. Maka akan muncul rasa tenang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini tahapan yang pertama. Kenapa mesti paham tahapannya? Karena kita tidak pernah tahu nomor berapa antrian kita, nomor urut berapa jatah kita nanti untuk dikabulkan doanya oleh Allah.
Yang kedua, setelah kita ditenangkan hatinya, maka kita akan disibukkan hari-hari kita dengan amal soleh. Ya bagaimana tidak disibukkan? Yang tadi dikatakan, sholatnya dikencengin, sholatnya di awal waktu, sholatnya diperbaiki. Jangan ada yang bolong, sholat sunnahnya ditambahin, rawatibnya, hajat, duha, taubat, ya tahajudnya misalnya gitu kan, lakukan sedekahnya dikencengin, makin banyak berbuat baiknya, menolong sesama dan sebagainya, sehingga itu semua akan menyibukkan diri kita dengan perbuatan baik, menyibukkan kita dengan amal soleh. Kalau kita sudah sibuk, kalau kita sudah disibukkan dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan amal baik seperti ini, bukankah semakin lama kita semakin dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah? Ketika kita sudah semakin dekat dengan Allah, maka hati kita akan lebih tenang lagi. Ketika hati kita sudah lebih tenang lagi, maka kita semakin yakin doa kita akan dikabulkan. Ketika kita semakin yakin doa kita akan dikabulkan, kalau teman-teman yang ada di komunitas Mahat Rezeki tahu dengan LOP, Law of Projection. Pancarkan, proyeksikan, proyeksikan, proyeksikan. Proyeksi keinginan kita, proyeksi doa kita itu tergantung dari hatinya tenang atau tidak. Ketenangan hati kita itu berarti semakin lama frekuensi kita semakin tinggi. Frekuensi kita semakin tinggi, maka akan semakin dekat dengan frekuensi rezeki yang memang tinggi juga. Nah, kaitannya ke sana kalau kita gabungkan dengan ilmu magnet rezeki ya. Disibukkan dengan amal soleh. Lalu yang ketiga, kita akan dipahamkan pikiran kita dengan ilmu. Ya, akan semakin paham kita dengan ilmu. Kenapa biasanya orang yang banyak persoalan, yang punya banyak persoalan, punya banyak masalah, berdoa belum dikabulkan, ya, itu semakin hari semakin sering ikut kajian. Kenapa? Tujuannya ingin mencari kenapa ini terjadi dengan saya. Tujuannya ingin bagaimana caranya supaya doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Ujung-ujungnya apa? Semakin kita banyak mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang dimasukkan ke dalam pikiran kita, semakin tahu ilmu agama yang kita perlukan. Mungkin saja awalnya itu berasal dari bagaimana caranya supaya doa kita cepat dikabulkan. Barangkali itu awalnya. Tetapi tanpa kita sadari, semakin kita nyari kajian, semakin kita nyari ilmu, ya, tolabul ilmi, gitu kan, atau mungkin kita baca buku, atau mungkin kita belajar dengan yang lain, semakin lama semakin banyak ilmu yang ada di dalam pikiran kita, dalam diri kita. Akan semakin bagusnya seperti itu. Yang berikutnya, ditingkatkan tawakalnya. Ya, kenapa? Hati sudah tenang, sibuk dengan berbagai amal soleh, sibuk dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kemudian kita juga akan sibuk belajar sana sini, belajar tentang bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Kita belajar kenapa Allah belum mengabulkan doa kita, apa salah saya misalnya begitu. Kalau tiga hal ini sudah kita dapatkan dengan cara baik, ujung-ujungnya kita akan meningkat tawakal kita. Tawakal itu apa? Berdoa, kencangin, ibadah, kencangin, hasilnya serahkan kepada Allah. Hasilnya terserah kepada Allah. Allah yang punya hak prerogatif. Tujuan kita, tugas kita, kewajiban kita itu hanya berusaha, hanya ikhtiar. Kita mau bayar di kasir, ya ikhtiar kita apa? Yang ngantri gitu loh. Yang ngantri seperti itu. Kita sudah ngantri, ya kalau hasilnya saya serahkan pada kasir nanti gitu kan, misalnya begitu kan. Saya sudah ngantri di hospital mau berobat gitu. Kita nunggu sekian lama, mungkin ada yang 1 jam, bahkan kadang ada yang berjam-jam juga. Ketika sudah ketemu dengan dokternya kan kita serahkan sepenuhnya kepada dokter. Dokter mau ngapain saya? Disuruh apa? Disuruh ngapain, suruh begini, suruh begitu, berobatnya dengan begini, berobatnya dengan begitu. Serahkan kepada kasir, saya mesti bayar berapa? 20.000, 30.000, 100.000, atau mungkin ratusan ribu lainnya. Kenapa? Karena kita sudah tidak mungkin bisa ngapa-ngapain lagi, memang itu tercatat seperti itu. Demikian juga dengan pada saat kita berdoa. Semakin tinggi tingkat ketawakalan kita kepada Allah. Yang penting udah doanya kita kencangin, berbuat baiknya kita kencangin, belajarnya kita kencangin, sisanya apa? Serahkan pada Allah. Hak prerogatif Allah untuk
Ngapain? Mengabulkan doa kita dalam bentuk apapun. Meningkat rasa tawakal kita. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah keputusan apapun yang diberikan kepada kita, dan kita yakin bahwa itu adalah keputusan yang sangat baik, keputusan yang terbaik untuk diri kita. Nah, yang kelima, diberikan di waktu yang terbaik. Inilah antrian kita, inilah nomor giliran kita. Diberikan di waktu yang terbaik. Allah pasti berikan di waktu yang terbaik. Allah itu nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin keseleo, nggak mungkin sesuatu itu tidak sesuai dengan apa namanya, dengan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, andai kita mau jujur, andai diri kita mau jujur, sebetulnya mendapatkan 5 hal ini saja itu akan jauh lebih baik nilainya dari apa yang kita minta. Beneran loh, beneran loh. Misalnya kita berdoa minta dipromosi di perusahaan misalnya gitu. Atau kita minta diberikan berdoa minta rumah yang sangat bagus misalnya seperti itu. Yang sederhana yang sifatnya duniawi lah katakan. Kenapa saya ambil contoh yang sangat yang duniawi, karena kita sebagai orang awam manusia biasa termasuk saya lebih kenceng urusan duniawinya kalau berdoa gitu. Sebetulnya mau dipromosi, mau dapat rumah, mau dapat kendaraan, berdoa minta sesuatu yang sifatnya duniawi, itu tuh jauh lebih baik yang 5 ini. Jauh lebih baik Allah memberikan ketenangan kepada diri kita. Jauh lebih baik kita disibukkan dengan amal soleh. Jauh lebih baik kita dipahamkan dengan berbagai macam ilmu yang sangat positif, yang sangat baik. Jauh lebih baik ditingkatkan rasa tawakal kita, dan kita menyadari bahwa waktu yang terbaik Allah yang tahu. Giliran kapan nomor urut kita itu Allah yang tahu. Jadi kalau sekedar promosi, sekedar usaha perusahaan kita ini berkembang pesat, sekedar pekerjaan kita dilancarkan, sekedar kita punya rumah yang lebih bagus, punya kendaraan yang lebih bagus, punya pekerjaan yang lebih bagus, yang sifatnya duniawi, kok rasa-rasanya lebih baik kita mendapatkan 5 hal ini. Akan sangat jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, dan saya punya keyakinan ketika 5 hal ini sudah tertanam, sudah kita lakukan, sudah ada di dalam diri kita, maka pada saat itulah waktu yang terbaik yang ditentukan oleh Allah untuk memberikan, untuk mengabulkan doa kita. Ya, mengabulkan doa kita. Yang penting lain, bisa jadi pada saat ini, ya, kalau kita sudah dapat 5 ini, kalau kita sudah memahami proses ini, nggak perlu nanya lagi kapan doa akan dikabulkan. Nggak usah. Kalau yang tadi antri kan sudah tahu di depan kita ada berapa orang di kasir. Nomor urutan kita di bengkel tuh nomor berapa, kita sudah tahu. Nggak usah nanya lagi. Nggak usah nanya bolak-balik ke kasir, ke petugas, ke suster, dan sebagainya. Nggak usah kita nanya-nanya lagi. Kepada Allah kapan doa kita akan dikabulkan, cukup nikmati. Karena bisa jadi Allah pada saat ini sedang bahagia melihat kita khusyuk. Allah itu kita ingin punya hati yang tenang. Jangan-jangan itu yang sedang Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan Allah sedang senang melihat kita disibukkan dengan amal soleh. Jangan-jangan Allah sedang bahagia. Kenapa? Karena kita datang kajian setiap Sabtu pagi supaya ilmu kita makin banyak. Jangan-jangan Allah sedang senang dengan kita meningkatkan tawakal kita. Coba kalau doa itu dikabulkan, berdoa langsung dikabulkan, berdoa langsung dikabulkan. Dapat nggak yang 5 ini? Kan nggak dapat. Doa langsung dikabulkan. Berdoa sekarang, kemudian sejam berikutnya langsung dikabulkan. Kita mungkin tidak punya ketenangan hati. Kita mungkin tidak akan disibukkan dengan amal soleh. Kita mungkin tidak akan dipahamkan dengan pikiran kita, dengan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena kita merasa bahwa nggak perlu ketenangan hati, nggak perlu amal soleh, kok nggak perlu banyak ilmu, kok nggak perlu meningkatkan tawakal kita. Kenapa? Karena doa saya selalu dikabulkan. Bisa jadi seperti itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita manusia biasa, manusia awam yang masih transaksional, yang masih sering banyak tidak ingatnya daripada ingatnya. Istiqomahnya itu yang tidak mudah bagi kita. Kita manusia awam.
saya katakan tadi, ini lebih baik. Kenapa? Karena jangan-jangan ada sebagian kita ketika keinginannya dikabulkan, ia tidak akan lagi khusyuk dalam ibadah. Nggak ingat lagi dengan amal solehnya. Nggak perlu ngajarin amal solehnya. Sholat malamnya ditinggal, sedekahnya ditinggalin, doanya jarang-jarang lagi gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah tidak perlu, sudah merasa tidak memerlukan 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya apa? Hidup kita jadi jauh dari ibadah, tidak pernah sholat dan sebagainya. Hidup kita nggak karu-karuan. Bisa jadi malah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang istidraj. Ya, diberikan kelimpahan, diberikan kemuliaan tanda petik dalam bentuk materi, tetapi sebetulnya itu adalah jebakan dan pada suatu ketika, pada satu saat kita akan terjebak pada satu kondisi. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, slow aja ya. Slow aja gitu ya. Ini jangan-jangan Allah sesuai dengan hadis riwayat Tobroni ini. Ya, ada satu hadis qudsi Allah berfirman kepada malaikat, pergilah engkau kepada hambaku, lalu timpakanlah ujian kepada mereka karena aku rindu mendengar rintihannya. Ini loh bisa jadi ini yang terjadi. Betul, tadi Bapak Ibu teman-teman mengatakan kenapa doa belum dikabulkan. Oh, karena banyak dosa. Oh, ada perisai. Oh, ada ini, ada itu. Betul sekali. Dari sisi-sisi itu betul. Tetapi saya ingin mencoba melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lebih positif supaya menumbuhkan motivasi kita, menumbuhkan husnuzon kita kepada Allah, supaya menumbuhkan rasa yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan doa kita. Ya, dan saya ingin supaya kita punya satu perasaan, oke, dosa itu lain hal dan memang kita mesti bertobat, tetapi setelah dosa-dosa kita setelah kita bertobat, kita merasa sudah menghindar jauh dari dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, tetapi kenapa kok masih belum dikabulkan juga? Nah, di titik itu saya ingin masuknya ya, supaya lebih positive thinking lagi dan positive feeling lagi. Jangan-jangan Allah memang sedang rindu mendengar rintihan kita. Allah itu bisa memperlama mengabulkannya karena Allah rindu dengan semua rintihan doa-doa kita. Yang ngomong bukan saya, ini hadis riwayat Tobroni ini dari kepada Rasulullah. Ada hadis qudsi. Allah sampaikan. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, kita merintih lagi aja, kita berdoa lagi aja. Kalau perlu nangis ya nangis lagi. Kalau perlu bercucuran air mata ya bercucuran air mata. Ngapain? Ya meminta kepada Allah. Satu, bertobat, yang meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, terus lakukan. Jangan pernah berhenti. Lakukan seperti halnya kita mengayuh sepeda. Jangan pernah berhenti. Sekali kita berhenti, maka sepeda kita akan kita akan jatuh gitu ya. Kita akan bukan jatuh lah, maksudnya akan stop dan kita mesti menggunakan kaki kita untuk menopang sepeda supaya tidak jatuh. Kencangin aja terus. Ya, kencangin itu. Nikmati saja jamuan Allah ini. Allah lagi senang. Kita merintih, kita meminta, kita berdoa kepada Allah gitu kan. Nikmati saja. Nikmati saja proses itu. Sama seperti kita ngantri mau ngapain kita. Ya duduk, ya berdiri di depan kasir. Berapa lama pun ya kita lakonin, kita jabanin gitu kalau orang Betawi bilang gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada pilihan lain. Seperti itu. Nggak mungkin kita ngamuk-ngamuk, nggak mungkin kita marah-marah, nggak mungkin kita mau minta untuk didahulukan gitu ya, kecuali kita ini nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu karena memiliki satu kelebihan. Nah, kalau kita ingin menjadi nasabah prioritas di mata Allah, yang tadi kencengin tuh doa-doanya, berbuat baiknya, belajar ilmunya dan sebagainya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang nasabah prioritas. Nggak perlu ngantri kalau itu. Nggak perlu ngantri berjejer dengan orang lain, nggak perlu. Kita punya ruangan khusus, disambut dengan khusus, diperlakukan dengan khusus. Kita bisa langsung ke ruangan yang jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Jadilah nasabah prioritas bagi Allah kalau ingin doanya dipercepat pengabulannya, kan sesederhana itu. Ya,
Sesederhana itu Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Berikutnya lagi ada satu hadis riwayat Bukhari. Iya, Pak Farid. Agak terputus lagi koneksinya Pak Farid. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Ini kalau lagi di luar kota memang jaringannya nantang, nantang. Baik ya Bapak Ibu, yang oke, yang silakan ya Bapak Ibu bagi ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom chatnya, ataupun juga bagi ada yang mau sharing nih, apa sih insight yang didapatkan dari materi dari aha momennya ya, aha momennya yang oh jadi gitu gitu ya. Itu silahkan boleh tulisan di kolom chat baik di Facebook ataupun di Zoom Zoom meeting ini ya untuk kita sama-sama belajar ya untuk melihat insight-insight yang kita dapatkan selama kajian Pak Farid hari ini. Dan tentu saja tadi ya dengan gaya khas Pak Farid ya ternyata bagaimana kita tuh sebenarnya udah hidup selo aja gitu ya karena semua pasti sudah ada urutannya ya di mata Allah yang perlu kita lakukan adalah tadi keistiqomahan ya terkait dengan amalan-amalan kita. Ini yang mungkin sekilas kalau kita melihatnya ya, biasanya memang gitu ya. Kita pada saat dikasih ketidakmudahan gitu ya. Nah, itu mudah bagi kita untuk benar-benar gitu ya menyatu, berharap banyak dengan Allah, berkomunikasi dan beribadah kepada Allah ya. Tapi kalau dikasih kesenangan, nah ini yang membuat kita kadang-kadang gampang tergelincir. Oke, Pak Farid sudah hadir kembali nih ya. Jadi dilanjutkan Pak Farid tadi kita sampai selo aja ya. Kalau Silakan. aja ya, Masya Allah Mbak Anggi gitu kan. Mesti slow juga ngadepin jaringan yang seperti ini slow aja. Slow Siap. aja ya. Jangan-jangan Allah memang sedang meminta kita untuk berapa? Untuk lebih banyak apa itu? Kencengin lagi doanya, Mbak Anggi. Siap. Oke, berikutnya slow aja ya. Gimana tadi slow aja ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini juga salah satu cobaan kepada kita ya. Slow aja. Nggak usah tergesa-gesa. Ya, kalau kita ngantri di mana? Ngantri di antrian di bengkel kah, di minimarket, supermarket, di hospital, di kantor, di bank, dimanapun. Kan nggak mungkin kita tergesa-gesa. Dia slow aja lah. Tunggulah antriannya. Antrian nomor 20 yang di depan kita baru sampai nomor 14 ya sudah tinggal tunggu 5 lagi gitu. Kan seperti itu, nggak bisa tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa pun ya juga belum tentu bukan belum tentu nggak akan mungkin juga kita didahulukan siapa kita kalau kita orang awam kalau memang ingin didahulukan jadilah nasabah prioritas gitu kan punya orang dalam siapa orang dalam berdoa ya Allah Allah lah yang akan membantu kita mempercepat itu hubungan dengan Allah harus jauh lebih baik lagi selalu aja yang berikutnya ya dalam riwayat Muslim disampaikan doa seorang muslim senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk dosa, selama dia tidak berdoa untuk memutuskan hubungan keluarga, dan asalkan dia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah mengatakan seseorang berkata sesungguhnya aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa namun aku belum melihat dikabulkannya doaku. Maka ia pun merasa rugi, merasa putus asa ketika itu sehingga dia meninggalkan doa. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Ini yang akan menjadi akhir yang tidak baik, yang tidak husnul khotimah. Apa itu? Kalau tergesa-gesa, kemudian kita tidak sabaran, lalu kita merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, ujung-ujungnya apa? Kita putus asa dengan Allah, kita mengingkari keyakinan kita kepada Allah. Kita mengingkari bahwa Allah itu maha mengabulkan doa kita. Itu yang akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi, jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat. Ya tidak yakin dengan Allah, tidak ridho dengan Allah. Kalau kita sudah tidak ridho dengan Allah, maka bisa jadi Allah tidak ridho dengan kita. Kalau kita tidak ridho dengan Allah, lalu Allah tidak ridho dengan kita, dapat surga. Emang punya orang dalam mau masuk surga tanpa dapat ridho Allah? Emang ibadah kita sudah begitu banyak sehingga bisa menjamin kita bisa masuk surga?
Masuk surga itu bukan karena ibadah kita, nggak akan imbang jumlah ibadah kita sebaik apapun ibadah kita nggak akan imbang dengan apa? Dengan garansi masuk surga. Kenapa? Karena masuk surga itu betul-betul hanya karena ridho Allah. Karena Allah ridho dengan kita, karena Allah memaafkan kita, karena Allah mengampuni kita. Ya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang paling penting setelah kita merasa slow aja itu nih yang kelima, waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik Allah Maha tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Allah itu sudah tuliskan di Lauhil Mahfud waktu yang terbaik untuk kita. Ada yang punya jodoh, punya pasangan di umur 20 tahun, ada yang di umur 30 tahun, ada yang di umur 40 tahun, ada yang di umur 50 tahun, ada yang tidak punya pasangan sampai meninggal. Yang Maha tahu terbaik yang diberikan kepada kita. Ada yang punya keturunan setelah setahun menikah. Ada yang bahkan baru punya keturunan setelah belasan tahun menikah. Bahkan teman saya pada usia 52 tahun, ulang tahun yang ke-52, baru punya anak yang pertama setelah 20 tahun menikah. Allah yang maha tahu dengan waktu yang terbaik. Tugas kita hanya ikhtiar. Tugas kita hanya berusaha. Ingat, ikhtiarnya ikhtiar batiniah dulu. Ikhtiarnya vertikal dulu, baru ikhtiar secara horizontal, baru ikhtiar secara lahiriah. Allah yang maha tahu. Kita nggak tahu seperti apa. Gitu. Bertahun-tahun bekerja, gajinya cuma cukup-cukup, nggak pernah lebih. Jangan-jangan mendekati pensiun, baru kita punya kelebihan. Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada cerita, tapi ini kebalikannya. Seorang ibu punya warung makan Padang waktu itu ya. Pada saat anak-anaknya masih sekolah, masuk kuliah, anaknya kebetulan banyak ya. Alhamdulillah ada 5 orang anak. Itu Masya Allah ramainya luar biasa itu rumah makan Padang itu. Ya, ramainya luar biasa. Ngantri ya. Sampai dari pagi sampai yang mungkin kalau nggak ditutup juga jam 10, 11 malam juga masih ada yang ngantri beli gitu ya. Tetapi ketika anak-anaknya sudah mentas semua, sudah jadi orang gitu ya, sudah punya keluarga masing-masing dan sebagainya, itu warung jadi nggak ramai lagi, sepi. Nah ada seorang teman waktu pulang kampung itu nanya, Bu, dulu waktu saya kos di sini, waktu saya kuliah ini ramai banget, sekarang kok jadi seperti ini ya? Kok jadi sepi gitu ya? Apa jawaban beliau si ibu itu? Iya dulu rame mas, karena dulu waktu itu ibu anak-anak ibu belum mentas, anak-anak ibu masih kuliah, masih masih sekolah, masih perlu banyak biaya. Barangkali Allah berikan rame itu supaya saya bisa menyekolahkan mereka sampai ke cita-citanya masing-masing. Setelah mereka semuanya mentas, jadi Allah cukupkan rezeki saya cukup dengan seperti ini. Nggak kebayangkan umur saya seperti ini, lalu masih rame, bukankah saya makin lama makin capek? Masya Allah. Jawaban yang luar biasa. Jawaban yang sesuai dengan keyakinan dirinya kepada Allah, bahwa Allah itu memberikan yang terbaik untuk dirinya. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah ya. Waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Mohon maaf ini kepencet tadi ya. Ada yang punya amanah, punya pinjaman, punya utang. Lunasnya cepat ada. Ada yang lunasnya itu mesti babak belur banting tulang, jual aset, jual hartanya, jual mobilnya, jual rumahnya, jual perusahaannya, lalu dia memulai lagi dari nol lagi, kayak Pertamina, dari nol lagi, ngontrak rumah lagi, misalnya seperti itu, gitu kan. Pindah lagi ke tempat yang Masya Allah, mulai dari bawah lagi, merintis lagi. Ada yang begitu? Ada. Banyak-banyak. Tapi ada juga yang dengan sangat mudahnya bayar utang. Plang, 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 plang. Bayar amanah. Plang, plang. Masya Allah. Ya, semua itu tetaplah menjadi waktu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah yang maha tahu kapan yang terbaik untuk kita. Yakin saja. Yakin saja semua doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah tepat pada waktunya. Tepat sesuai dengan perhitungan waktu Allah.
sesuai dengan apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Yakin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ngantri di hospital, di bank, di kantor, di bengkel, di minimarket, di supermarket, nggak mungkin kita nyelip antrian, nggak mungkin kita motong antrian, nggak mungkin kita meminta untuk didahulukan. Allah katakan bersabarlah, ya, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu supaya engkau menjadi orang yang beruntung. Yang beruntung itu nanti akan mendapatkan hadiahnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cepat, jadilah nasabah prioritas. Bagaimana caranya menjadi nasabah prioritas? Berarti kita mesti harus punya koneksi dengan orang dalam. Kenapa orang dalam bisa memberikan prioritas kepada kita? Karena kita punya sesuatu yang memang lebih atau di atas rata-rata. Bagaimana supaya kita menjadi nasabah prioritasnya Allah? Jangan lakukan ibadahnya rata-rata saja, ya jauh lebih tinggi dari rata-rata. Lakukan yang terbaik yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yuk koreksi ibadah ritualnya. Yuk perbaiki ibadah sosialnya. Yuk lakukan perbaikan-perbaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa dilihat oleh Allah sebagai seseorang yang akan diprioritaskan, dikabulkan doanya. Makanya kenapa seringkali kita datang ke para alim ulama, para habaib, minta doa. Karena kita yakin, kita tahu, kita percaya doa mereka dikabulkan oleh Allah. Bagaimana mereka bisa punya posisi yang dimudahkan Allah, dikabulkan doanya, dipercepat pengabulan doanya. Yaitu yang mesti kita pelajari. Allah pasti akan berikan kepada kita kesempatan yang sama kepada kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang punya channel di dalam mempermudah kita untuk menjadi nasabah prioritas. Tetapi ketika kita masih menjadi orang biasa, orang awam seperti ini, ya sudah ngantri. Tunggu giliran, sabar, pada satu titik nanti, pada waktu yang terbaik, Allah akan berikan pengabulan doa kita. Ya, Pak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sampai di sini Mbak Anggi. Alhamdulillah ya, semoga sinyalnya tidak biarpet kayak tadi. Mohon maaf jika hal terjadi seperti tadi. Silakan, Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid untuk materi kajian hari ini ya. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom komennya ya. Apa sih insight yang didapatkan dari materi Pak Farid hari ini ya? Sangat menarik ya terkait dengan doa tak terkabul. Ya, kalau saya bikin puisinya langit cerah, bikin puisi, bikin pantunnya ya. Langit cerah, awannya rendah, udara dihirup terasa di lidah. Kepada Allah kita istiqomah dalam ibadah agar kita menjadi nasabah prioritasnya yang indah. Wah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya diistiqomahkan dalam amalan-amalan kita ya dan juga tentunya apa namanya tadi ya, ternyata resepnya selo aja ya dan semakin kita ingin diprioritaskan oleh Allah yaitu tadi ya, bagaimana kita berusaha juga menjadi nasabah prioritasnya Allah ya, apa namanya mempunyai orang dalamnya, tentunya kita harus berhubungan yang prioritas juga bersama orang dalamnya yaitu Allah ya, Masya. Dan ini juga apa namanya kemarin sempat juga saya membaca ada postingan gitu ya Pak Farid dan teman-teman semuanya bagaimana kita bisa belajar banyak ya dari saudara-saudara kita di Palestina ya dengan segala keistiqomahan mereka, keimanan mereka yang demikian kuatnya gitu ya. Kalau kita melihatnya seperti doa-doa kita semua seluruh umat muslim dunia kok belum dikabulkan, tapi buat mereka selalu aja ya, mereka bahkan anak-anak gitu ya masih banyak bisa yang tersenyum dan segala macam gitu ya. Dan mereka tetap teguh dalam keyakinan kepada Allah dan yakin bahwa ini semua pasti ada hal baik di akhirnya ya. Itu semua yang kita bisa belajar apa namanya keteguhan hati, keyakinan yang kuat sahabat-sahabat kita di Palestina gitu ya bahwa apapun apapun
hasilnya ya mereka selalu berserah diri kepada Allah ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk sharingnya di pagi hari ini terkait dengan doa tak terkabul. Semoga menambah ketenangan hati ya sahabat-sahabat kita di sini yang mungkin kadang-kadang masih suka konsultasi nih yang bertanya kembali dan bertanya kembali terkait dengan topik ini gitu ya. Dan juga istiqomah gitu ya, istiqomah kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan pastinya juga udah serahkan saja bertawakal kepada Allah karena pasti apapun yang saat ini kita terima itu adalah yang terbaik ya dari Allah buat diri kita ya seperti itu. Dan alhamdulillah nih teman-teman ya di materi hari ini gitu ya. Tadi baik sekali ya yang komen Pak Farid di baik di kolom chat Zoom maupun di kolom Facebook ya. Bunda Eni pelan tapi pasti karena yakin pasti Allah kabulkan nikmati prosesnya. Mas Anggrian, Alhamdulillah Allah tidak langsung doa karena Allah mau tidak langsung kabulkan doa karena Allah mau kita dapat 5 tahapan. Selo aja yang penting istiqomah ya. Bunda Ima, Masya Allah ada kata kunci yang saya dapat yaitu jika kita tidak ridho kepada Allah, jangan-jangan Allah yang juga tidak ridho kepada kita ya, Masya Allah. Bunda Azam ya. Em, Bunda Azam deketin Rasulullah SAW orang yang paling Allah cintai. Ini Bunda Azam tadi baik sekali ya memberikan cuplikan-cuplikan aha momennya ya. Kejar ridho Allah dalam kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan dalam beribadah dan dipahamkan agama. Ujian dari Allah itu rezeki dahsyat untuk kita semakin taat kepada Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sahabat surga ya atas komen-komennya, sharingnya, kebersamaannya dalam kajian spiritual journey di pagi hari ini. Dan tentunya sebelum saya tutup, seperti biasa, saya izin untuk share ya laporan sebentar dan nanti seperti biasa di akhir sesi juga Pak Farid akan kita akan berdoa bersama sebagai penutup dan foto bersama tentunya ya. Baik, oh sebentar. Oke. Baik, oh ya, sebagai pengumuman teman-teman ya, insya Allah di pekan depan berarti nih ya, kalau nggak salah. Iya, pekan depan ya nggak berasa. Ahad 19 November 2023 ya, insya Allah di komunitas Magnet Rezeki kita akan merayakan Milad MR ya dalam program International Mega Training Magnet Rezeki ya. Silakan bagi yang mau yang tersedia ya bisa menghubungi teman-temannya yang di Magnet Rezeki, para CTMR yang biasa mendampingi ataupun juga bisa tanya ke saya ya. Dan nanti tentunya akan banyak hal-hal menarik dan tadi ya energi bersama berkumpul ya tentunya akan mudah-mudahan ya insya Allah akan semakin mendatangkan keajaiban buat kita semuanya. Dan alhamdulillah Jumat kemarin kita juga sudah berbagi sedekah nasi Jumat ya nasi box di masih di 3 kota di Lampung, di Bekasi dan Semarang. Dan selama 2 minggu ini ya, dana yang terkumpul adalah sebesar total 1.140.000 dan sudah kita salurkan sebesar 750.000 ke dapur sahabat berkah. Masih ada sisa sebesar 390 yang insya Allah mudah-mudahan masih bisa kita langsung salurkan juga ya di Jumat pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu sahabat donatur yang sudah istiqomah nih ya membersamai program ini sejak sekian tahun nih Masya Allah ya teman-temanku, sahabat surgaku. Mudah-mudahan senantiasa Allah tinggikan derajatnya, Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya dan juga semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat ya. Dan juga tentunya dapur sahabat berkah cinta yang juga sepenuh hati ya memasakkan dan mendistribusikan buat orang-orang yang membutuhkan dan pastinya juga teman-teman yang sudah hadir di setiap kajian ya. Terima kasih sudah membersamai kajian ini. Bagi yang ingin bersama-sama ya mendukung program ini nanti silakan bisa hubungi saya ya seperti itu. Oke, itu saja Bapak Ibu teman-teman semuanya. Maka nggak berlama-lama kita tutup saja kembali dengan doa ya agar semakin banyak doa yang dipanjatkan, semakin Allah berkahi kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, bagi minta tolong ya yang kalau ada pertanyaan atau testimoni baik di Zoom maupun di Facebook untuk Siap. di-share ke saya. Baik Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Kita mengucapkan rasa syukur, terima kasih bisa berjalan dengan lancar, dengan sangat lancar apa yang kita lakukan pagi hari ini. Dan semoga tadi apa namanya hal-hal yang kecil tadi tidak mengganggu kehusuan kita, tidak mengganggu apa namanya pemahaman kita ya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di penghujung acara ini kami meminjatkan pinta kepadamu. Kami memanjatkan permohonan kepadamu ya Allah. Ampunilah orang-orang baik yang ada dalam kajian ini. Ampuni mereka dari segala dosa dan kesalahannya. Lindungilah orang-orang yang baik ini dari segala bencana, musibah, dan malapetaka yang mungkin terjadi setiap saat. Jagalah orang-orang baik ini, ya Allah, dari segala potensi kemaksiatan, dari segala potensi kekeliruan, baik yang datang pada saat ini maupun yang akan datang kemudian. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati hamba-Mu. Damaikanlah hati kami dan saudara-saudara kami ini, ya Allah, hingga kami mampu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Muliakanlah dan bahagiakanlah saudara-saudara kami ini, ya Allah. Jadikanlah mereka pribadi yang semangat, pribadi yang optimis, pribadi yang senantiasa bersyukur, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Razak, kami mohon, karuniakanlah kepada kami keberkahan-Mu, ya Allah. Karuniakan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rizki-Mu yang melimpah, rizki-Mu yang berkah, rizki-Mu yang halal, serta anak-anak yang soleh dan soleah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sehidup sesurga. Tatalah hidup kami untuk menjadi lebih baik, ya Allah. Tatalah hidup kami untuk menjadi kokoh. Kokohkanlah hati kami untuk tetap dalam keimanan padamu, ya Rob. Ya Allah, ya Rob, kami memohon, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak keturunan kami, jagalah pasangan-pasangan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kuburmu, ya Rob. Jauhkanlah kami dari siksa api nerakamu, ya Rob. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Cintailah kami, ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal. Lunasilah amanah-amanah kami, dan berikanlah kami kekuatan menapaki waktu baru yang kian menantang. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, tenangkanlah doa kami ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak rahimakumullah, terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fari dan juga Bapak Ibu sahabat surgaku. Mudah-mudahan banyak kebermanfaatan, banyak hal bermanfaat yang kita dapatkan dalam kajian di pagi hari ini.